Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dipastikan kalian sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah ya, agar keberkahan selalu bersama kita. Amin. Nah, hari ini pembelajaran tematika subtema 1, pembelajaran IPA. Selamat menyaksikan video pembelajaran anak solih. Pembelajaran hari ini materinya mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdapat dua macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara kawin atau perkembangbiakan melalui proses penyerbukan. Nah, proses perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan berbiji, yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting karena pada bunga terjadi proses perkembangbiakan secara generatif. Yaitu akan dibahas mengenai bagian-bagian pada bunga. Yang pertama, pada bagian atas terdapat putik. Selanjutnya terdapat benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Pada bagian-bagian bunga terjadi proses penyerbukan yang merupakan bagian dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, anak soli itu merupakan proses perkembangbiakan secara generatif yang terjadi pada bunga. Selanjutnya akan dibahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Pada perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami dan buatan. Jika generatif merupakan perkembangbiakan melalui perkawinan, nah vegetatif tanpa melalui perkawinan. Diingat ya soli. Untuk perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua cara, yaitu secara alami, di mana perkembangbiakan ini terjadi dengan sendirinya tanpa proses perkawinan maupun bantuan dari manusia. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami ini tumbuhan mengalami perkembangbiakan secara alami dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan perkembangbiakan secara buatan. Dia melakukan perkembangbiakan dengan cara bantuan dari manusia. Itu merupakan cara perkembangbiakan secara vegetatif. Diingat-ingat ya soli, ada dua, alami dan buatan untuk perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh perkembangbiakan secara alami maupun buatan. Untuk perkembangbiakan secara alami, contohnya ada tumbuhan tunas. Nah, tumbuhan tunas ini yaitu seperti cocor bebek atau tumbuhan pisang. Dia memiliki kembang daun dan akar yang kecil. Nah, tunas ini akan jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu yang baru. Itu merupakan vegetatif alami secara tunas ya soli. Untuk vegetatif alami akar tinggal, dia itu tumbuhannya mendatar di dalam tanah, lalu akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya apa aja soli?
ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Itu merupakan contoh tumbuhan dari akar tinggal. Selanjutnya yaitu contoh tumbuhan dari umbi batang. Nah, contoh tumbuhan ini sering ada di rumah kalian. Contohnya seperti kentang. Untuk umbi itu ada umbi batang dan umbi lapis. Untuk umbi lapis contohnya yaitu bawang. Selanjutnya, tumbuhan vegetatif secara alami ada geragi. Geragi ini akarnya dia menjalar seperti tumbuhan stroberi. Nah, untuk selanjutnya vegetatif alami contohnya terdapat spora. Tumbuhan spora ini merupakan butiran halus yang terdapat dalam kotak spora pada permukaan bawah daun. Jadi tumbuhan spora ini terjadi pada bawah daunnya Soli. Diingat-ingat, contohnya ini seperti tumbuhan paku. Nah, jika tadi contoh-contoh dari tumbuhan vegetatif alami, sekarang yaitu contoh dari vegetatif buatan. Yang pertama ada contoh merunduk. Nah, merunduk ini yaitu dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Selanjutnya yaitu menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun. Selanjutnya ada mengeten. Bagian pucuk atas dipotong, lalu bagian bawah pun sama, lalu ditalikan ya Soli seperti pada gambar. Nah, selanjutnya ada mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada bagian menempel, yaitu dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon yang lainnya. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini ya Nak Soli. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.